Di sini kita sudah ada 3 pengampu materi. Ada Pak Abu Bakar. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bude. Assalamualaikum Bude. Waalaikumsalam. Oh, baru 2 orang ya? Ya. Oke, sambil menunggu yang pengampu yang 2 orang, untuk mempersingkat waktu kepada Ketua Kelas, Pak Christopher untuk melapor. Mohon izin Pak Abu, silakan diterima. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin ada evaluator di sini yang mengikuti perkembangan pembelajaran kita. Teristimewa, saudara-saudara sekalian, adik-adik, para peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan Angkatan 103, khususnya kita yang di kelompok 4 ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini sesuai jadwal, maka kita dapat memulai pembelajaran kita yang pertama dari 2 pertemuan ya, dari 2 pertemuan. Nanti pada hari Sabtu kita akan ketemu lagi dengan 3 jam pembelajaran, yaitu tentang agenda 3 kedudukan dan peran ASN untuk mewujudkan smart government sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, saudara sekalian, adik-adik, para peserta Latsar, karena ini adalah pertemuan pertama kita, tentu saja saya ingin untuk berkenalan secara singkat dulu. Nanti sebutkan nama secara lengkap dan juga asal unit kerjanya. Nah, coba dipercepat sedikit ya, karena waktu kita sangat sempit, hanya 2 jam pembelajaran. Silakan mulai dari Bambang. Mana ini pemilik wajahnya, ini mana ini? Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bambang Apolinaris. Biasa dipanggil Bambang. Unit kerja saya Puskesmas Tinangkung Utara sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Terima kasih Pak. Puskesmas apa namanya tadi? Puskesmas Tinangkung Utara Pak. Tinangkung Utara, oke. Ya, di belakangnya Bambang ada nama Dian. Coba yang mana Dian ini? Ya, siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kenalkan, nama saya Wabarakatuh. kerja di Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Bogor Selatan sebagai apoteker. Terima kasih Pak. Nah, makasih banyak. Di belakangnya Dian, Fatmawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati M. Jauhari, asal instansi Rumah Sakit Riko Rasalakan sebagai perawat. Terima kasih. Salakan, Rumah Sakit pertama Salakan. Makasih Fatmawati. Selanjutnya ada nama Ika. Yang mana ini Ikanya ini? Siap, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rahmawati Langgene, biasanya dipanggil Ika. Unit instansi saya Rumah Sakit Pratama Bila Banggai Bogor Selatan sebagai perawat ahli pertama nurse. Terima kasih. Makasih. Ini juga dari rumah sakit ya. Di belakangnya Ika ada Mercy ya. Yang namanya Mercy yang mana ini? Silakan Mercy. Mercy, silakan Mercy. Suaranya tidak kedengaran ya, tidak keluar. Pakai headset, tuh saya pakai headset, coba cabut headsetnya. Iya. Sudah Pak. Ya. Kedengaran? Ya,
Dengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Silakan. pagi. Nama saya Mercy Ludi, saya biasa dipanggil Mercy. Asal instansi saya dari Puskesmas Bulagi. Saya bertugas sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Oke. Mercy dari Puskesmas Bulagi. Makasih ya. Ya, sama-sama. Selanjutnya siapa ini pemilik nama Najunda ini, yang mana nih orangnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi. Ya, perkenalkan, nama saya Najunda Islamia Sari Laguni. Asal instansi saya dari Puskesmas Salakan. Saya sebagai apoteker. Terima kasih. Makasih. Ini Najunda umur berapa kamu? 23, Pak. 3. Iya. Apoteker. Apoteker itu S2 ya? Profesi, Pak. Profesi ya? Profesi. Masih muda ya? Oke. Selanjutnya, makasih Najunda. Ada nama Novi ya? Yang mana ini? Saya, Pak. Silakan. Perkenalkan nama saya Novi Esterlita. Asal instansi saya Puskesmas Bulagi sebagai epidemiolog kesehatan. Terima kasih. Oh, sama-sama dengan Mercy ya? Iya, Pak. Berapa orang? Kamu 2 aja ya? Iya, 2 saja, Pak. Oke, makasih Novi. Selanjutnya Siska. Mana nama Siska? Iya, Pak, dengan saya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wabarakatuh. pagi. Perkenalkan, nama saya Siska Dina Melani Jaliling. Lebih dipanggil Siska. Tempat saya bekerja sekarang di Puskesmas Lolantang, Kecamatan Bulagi Selatan, dan bekerja sebagai epidemiolog kesehatan masyarakat. Terima kasih, Pak. Itu Bulagi sama Bulagi Selatan beda ya? Beda, Pak, beda. Ya. Terima kasih Siska. Di belakangnya Siska ada Yunarti. Mana? Yunarti mana? Iya, Pak. Oke. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunati Lam Ali, biasa dipanggil Yuti. Unit kerja saya di Rumah Sakit Pratama Bila Banggai sebagai ahli pertama perawat, Pak. Puskesmas apa tadi? Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Pak. Oh, rumah Selatan. di RSUD Salakan ya? Sudah Pratama. Pratama. Iya. Oke, Yunarti. Terakhir, Rosiana. Hadir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rosiana Kabikai, asal instansi yaitu dari Puskesmas Bakalan Raya, Kecamatan Tinangkung. Lulus kemarin itu ahli pertama epidemiologi. Terima kasih, Pak. Tinangkung, Puskesmas Tinangkung. Ya. Bakalan Raya, Pak. Bakalan Raya. Ya. Kecamatan itu ya? Iya. Bakalan Raya. Biasanya. Oke. Terima kasih Rosiana. 10 orang sudah memperkenalkan diri. Semua dari nakes ini. Di catatan saya semua dari tenaga kesehatan. Dan waduh, Bambang kamu tidak takut ya? Cuma kamu sendiri nih. Cowok di sini. Hati-hati kamu dikeroyok oleh bidadari 9 orang. Siap, Pak. Nah, makanya kita ini yang terganteng di sini. Bambang dengan saya. Oke. Nah, nih Ibu evaluator kita udah masuk. Bu Nova, kita sudah mulai nih. Siap, siap. Maafkan saya tadi terlambat, Pak, mengatur di main session tadi. Oke. Sudah mendengarkan perkenalan dari 10 orang, semua dari tenaga nakes. Saya gembira, saya senang. Masih muda-muda, masih semangat-semangat semua. Saya juga ingin memperkenalkan nama saya, walaupun jelek ya, tidak terlalu keren seperti nama-nama kalian semua yang tadi diperkenalkan. Nama saya sering tidak terlalu percaya diri saya memperkenalkan. Kenapa?
karena saya katakan, saya istilahkan nama saya ini hancur. Kenapa hancur? Karena sudah jadi abu, dibakar lagi. Nah, nama saya itu Abu Bakar. Tapi biarlah saya gembira, saya bersyukur. Sahabat Rasulullah itu Pak Haji. Masya Allah. Nah, itu adalah pemberian nama dari orang tua saya ketika saya dilahirkan 65 tahun yang lalu di sebuah pulau sana, Kepulauan Togean, tepatnya di Una-Una. Saya harus bangga seperti Ibu evaluator tadi mengatakan bahwasanya nama itu bukan sembarang nama, itu adalah sahabat Rasulullah, katanya seperti itu. Namanya, bukan saya hanya namanya. Abu Bakar Siddiq, orang yang dipercaya, ya. Paling tidak saya dipercaya oleh pimpinannya dulu sebagai ASN. Sudah kelihatan bahan tayangnya ini? Sudah. Ya. Oke. Saya sambil memperkenalkan nama, mengatur-ngatur ini bahan tayang saya. Saya dilahirkan di Togean tadi, seperti saya katakan, di Pulau Una-Una 65 tahun yang lalu. Dan mungkin karena nama yang begitu bagus dari orang tua, dipercaya, ya, Abu Bakar Siddiq. Saya dipercaya oleh pimpinan sebelum menjadi Widyaswara. Ini Widyaswara utama, SK-nya adalah SK Presiden, ya, karena umur pensiunnya itu sampai dengan 65 tahun. Artinya 2 bulan lagi ke depan usia saya sudah selesai di birokrasi. Saya juga pernah dipercaya oleh pimpinan sebelum di Widyaswara, jabatan fungsional seperti adik-adik ini, pernah sebagai pemimpin OPD. Jadi Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, kurang lebih 4 tahun, pernah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Operasi, kurang lebih 2 tahun. Saya agak lama di Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, di sana kurang lebih 7 tahun. Dan lebih lama adalah di Kabupaten Poso, sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pendapatan, sebagai Kepala Bawasda, sekarang namanya Inspektorat, ya. Dan pernah juga di sana sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kurang lebih 16 tahun di sana, di Kabupaten Poso. Nah, lantas tentu jadi bertanya, tentu Bapak ini hebat, atau tidak? Kebetulan duluan lahir. Kebetulan duluan lahir dari siapa tadi? Najunda. Nih, Najunda ini luar biasa. Kamu hebat, umur 23 tahun sudah jadi CPNS. Saya, pengalaman saya ketika itu umur 27 tahun, ya, baru bisa jadi CPNS. Oke, jadi berarti dari sisi itu Najunda dan Anda semua lebih bagus. Makanya kita di 2 jam pembelajaran ke depan ini sebetulnya intinya adalah sharing, ya, saling mengisi, saling melengkapi, dan saya sebagai fasilitator, fasilitatornya, bukan mengajar, kita pembelajaran orang dewasa. Nah, kenapa kita ada di sini? Kenapa kita ada di Latsar ini? Tidak lain tidak bukan agar supaya Anda khususnya bisa menjadi PNS yang profesional. Tidak cukup kalau cuma profesional. Apa arti profesional? Profesional adalah yang bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, ya, penuh tanggung jawab, penuh dedikasi, orang yang mumpuni melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan skillnya. Tetapi tidak semata-mata profesional, harus juga berkarakter. Berkarakter dalam hal apa? Untuk memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu harus di-backup dengan aturan-aturan. Ada Undang-Undang Nomor 5, Anda pelajari ini, ya, saya hanya men-share saja. Ini peraturan-peraturan penting. Ada PP 11 tentang manajemen ASN, terutama adalah surat edaran Menpan. Karena ini yang merubah kurikulum kita dari beberapa waktu lalu, 2021, core value-nya berlandaskan pada aneka, tapi sekarang core value-nya itu nilai-nilai dasar ASN adalah yang disebut dengan berakhlaknya. Oke. Apa kompetensi yang kita bangun di sini? Sesuai dengan Perla nomor 10 ini ada 4
kompetensi ini sesuai dengan apa yang sudah Anda jalani dan akan lalui ke depan. Yang pertama, bagaimana menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini sesuai dengan di pembelajaran agenda 1 ya. Kemudian kemarin sudah selesai juga Anda mengikuti agenda 2, yaitu bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatan. Ini yang tergambar, terjabar bagaimana menginternalisasi core value, nilai-nilai berakhlak ya, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan seterusnya sampai pada kolaboratif. Nah, sekarang kita akan mengikuti agenda 3, bagaimana mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, nanti terakhir di agenda 4, bagaimana menunjukkan penguasaan kompetensi teknis sesuai ya, walaupun ini satu warna semua di tenaga kesehatan, tapi tusinya beda-beda ya. Dia punya lokus, ada yang di puskesmas, ada yang di rumah sakit. Nah, tentu di sana sangat variatif persoalan-persoalan yang dihadapi. Nah, itulah kira-kira yang akan dibangun oleh Anda semua terkait dengan pembelajaran di Latsar ini. Nah, ini sini juga saudara sangat penting bahwa agenda 1, 2, 3, dan 4 itu tidak bisa dipisahkan ya satu dengan yang lain. Agenda 1 itu merupakan dasar ya, selimutnya dan sekaligus dasarnya untuk memberikan gambaran bahwa kita orang Indonesia ini tidak boleh tinggal diam dalam memberikan pelayanan sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Ya, gitu. Membela negara tidak hanya berperang, tapi juga membela negara bila ada masalah-masalah di unit kerja itu harus kita sikap. Nah, jangan lupa bahwa isu itu harus keluarnya, harus dapat diurai, dianalisa dari pelaksanaan agenda 3, kedudukan dan peran, yaitu smart management, smart ASN, dan juga manajemen ASN. Nanti dalam pelaksanaan isu tentu harus dijawab dengan isu melalui beberapa indikator tapisan isu dan diperolehlah gagasan kreatif. Dari gagasan kreatif itu muncul beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, terutama dalam pembelajaran ini adalah kegiatan dilaksanakan dalam 30 hari. Di kegiatan itu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapannya itu nanti akan dikaitkan dengan core value yang berorientasi pelayanan, akuntabel, dan seterusnya sampai dengan kolaboratif. Nah, itu nanti akan menuju bagaimana penguatan kompetensi teknis bidang tugas masing-masing. Nah, ini sama juga penjelasannya bisa dibaca-baca, kan materinya sudah saya share. Tapi yang lebih penting lagi bahwa untuk menuju PNS yang berkarakter smart, ya, kita arahnya ke sana setelah melalui habituasi, pembiasaan-pembiasaan. Kita belajar pembiasaan di 30 hari dan seterusnya pasca pelatihan. Ini sudah terhabituasi pada setiap kegiatan apa saja di bidang tugas Anda semua. Nah, smart yang PNS yang berkarakter smart itu ada paling tidak ini beberapa yang ditandai dengan punya integritas yang tinggi, nasionalisme yang tinggi, punya profesional sesuai dengan bidang tugasnya, berwawasan global, punya kecakapan digital, ramah, ya, hospitality, punya jaringan kuat, network, dan punya jiwa entrepreneurship. Artinya orang yang punya jiwa entrepreneurship itu selalu takarannya, ukurannya, indikatornya adalah selalu efisien, efektif. Nah, deskripsinya saya singkat saja bahwa pembelajaran agenda 3 ini untuk mewujudkan smart governance dalam pelaksanaan kebijakan publik, karena kita kan punya fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Ya, itu ya sasarannya bagian deskripsi kita di pembelajaran agenda 3 ini. Nah, tentu saja hasil belajar yang diharapkan ini Anda bisa berpikir kritis, kreatif terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN sesuai dengan kedudukan dan perannya untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, ada 2 indikatornya. Nah, kalau sudah memahami ini kan belajar kan bukan nanti sekarang ini ketemu dengan saya. Anda kan sudah belajar sejak beberapa hari yang lalu, terutama di LMS itu sudah
banyak mendapat bahan-bahan di sana. Saya hanya mengulang sedikit saja bahwa indikatornya itu Anda bisa berpikir kritis terhadap implementasi apa kedudukan kita, peran kita, hak dan kewajiban kita, apa kode etik, kode perilaku ASN, ini bagaimana konsep sistem merit, kemudian pengelolaan serta mekanisme pengelolaan ASN. Yang pertama, yang kedua, tentu menjelaskan dan berpikir kritis terhadap apa implementasi cakapan digital dasar pada perspektif literasi digital smart ASN. Itu ada dua ini ya, karena memang modul yang Anda pelajari kan dua. Modul manajemen ASN, modul smart ASN. Orang, saudara sekalian, setiap belajar apa saja itu paling tidak, kalau menurut taksonomi Bloom ini, dia punya 6 level ketika mempelajari sesuatu. Tentu dia harus ingat dulu kan, tak mungkin dia bisa memahami kalau tidak ada yang diingat. Kalau ditanya apa yang kau paham, tidak ada yang saya paham. Kenapa? Karena tidak ada yang saya ingat. Terusnya juga kita tidak bisa menerapkan apa yang mau diterapkan. Sementara ketika dulu kita membaca kita tidak paham. Ketika kita membaca dulu kita tidak bisa mengingatnya apa yang ada nempel di kepala. Jadi harus ingat dulu, kemudian memahami, baru bisa kita terapkan, baru kita urai, menilai sampai pada menciptakan. Begitu ya logika berpikir kita ketika mempelajari satu persoalan menyangkut apa saja, termasuk ilmu pengetahuan, termasuk yang Anda pelajari di sini di agenda 3 ini. Persoalan mengingat, memahami C1, C2 ini sudah clear ini sudah ada di sana. Ketika Anda belajar di MOC kemarin itu. Tapi tidak apa-apa toh, saya pingin sedikit saja untuk ngorek sedikit. Ketika belajar di MOC itu ada modul kan di sana, ada modul manajemen ASN. Saya konsen 15 menit pertama ini modul masalah manajemen ASN. Ada ada video, sudah nonton video, ada podcastnya ya, diskusi-diskusi, dan mungkin juga di luar daripada itu Anda sudah mempelajari sendiri apa tentang kemana ini manajemen ASN ya. Nah, coba kita lihat, saya hanya ngecek saja. Ini sekedar review saja pengelolaan ASN itu, manajemen ASN itu bagaimana menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar etika, bebas intervensi politik dan bebas dari KKN. Ya. Juga dimaksudkan Anda juga sudah mengikuti ini, sudah pelajari ini, bagaimana merencanakan pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian sampai pada pemberhentian, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat ya. Pemberhentian termasuk juga pada saat purna bakti. Nah, sekarang saya coba tes. Ini siapa yang bicara, yang raise hand itu dapat nilai. Jadi kalau cuma diam aja tidak ada nilainya. Nah, bukan benar salah tapi partisipatif. Karena waktu kita singkat, segera. Saya cuma ingin menguji lagi peserta menjelaskan apa saja fungsi ASN. Silakan Resen, silakan Bambang. Nah, itu jangan mau dikalah kalau cuma kau laki-laki di sini. Silakan Bambang. Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi berdasarkan modul yang telah kami pelajari, fungsi ASN itu ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Terima kasih. Ya. Yang lain enggak lah ya? Cukup, Bambang saja. Masih banyak pengecekan saya terhadap pendalaman pemahaman Anda terkait dengan materi ini. Saya kira betul Bambang, kita sebagai pelaksana kebijakan, perekat pemersatu bangsa, dan juga sebagai pelayan publik. Nah, di manajemen ASN juga itu dikatakan ASN ini terdiri dari PNS dan P3K ya, di pasal 6 ya, Undang-Undang Nomor 5 2014. Saya mau tanya, apa perbedaannya nih? Perbedaannya PNS dengan P3K, di mana bedanya? Silakan Rosiana. Ya, terima kasih Pak. Perbedaan ASN pegawai sama P3K. Kalau PNS itu warga negara Indonesia yang diangkat di dalam struktur pemerintahan yang mengikuti tes dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional, sedangkan P3K yaitu pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian atau kontrak
serta tidak memiliki NIP. Terima kasih. Betul. Oke, makasih Rosiana. Yang lain? Yang lain. Itu betul jawabannya. Mercy. Ya, silakan Mercy. Perbedaan P3K itu dapat dilihat dari hak-hak yang diterima. Kalau itu dapat gaji, tunjangan dan fasilitas, kemudian dapat cuti, dapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dapat perlindungan dan dapat pengembangan kompetensi. Tapi kalau P3K hampir sama, cuman dalam P3K pegawai P3K itu dia tidak terdapat jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Ya, semuanya. Ya, jawaban keduanya benar. Saya kira sama saja, yang membedakan cuman di jaminan hari tuanya. Oke. Saya lanjut ya, karena Anda mengetahui ini ada kewajiban kita ya sebagai PNS, ada kewajiban kita sesuai Undang-Undang Nomor 25. Silakan satu orang baca dengan cepat. Saya ingin Najunda baca saja dengan cepat, suara lantang. Silakan. Kewajiban ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3 yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, bagus. Inilah kewajiban kita, jangan hanya menuntut hak, tapi juga kewajiban. Oke. 1-2 orang, kan tadi sudah berapa yang raisen terkait dengan apa yang dibacakan Najunda tadi itu, siapa yang bisa berbagi bahwa di sana ada pelanggaran, ya, ada pelanggaran tentang kewajiban itu. Seperti apa pelanggarannya? Sesuai dengan 8. Silakan Novi. Itu. Saya bicara, saya beri nilai. Silakan. Suaranya deh, suara. Suara di mute, di unmute. Novi, suaranya. Di unmute. Di laptopnya itu. Dibuka dulu suara. Nah, itu. Ya Pak, sudah kedengaran? Sudah kedengaran, Bu. Ya. Jelas. Mohon maaf, Ya. kewajiban ASN yang sering dilanggar di unit kerja yaitu yang pertama mengenai disiplin waktu. Waktu itu biasanya ASN datang kerja sering terlambat, dan yang kedua mengenai menggunakan hak atau kekayaan milik negara yang tidak efektif atau efisien, misalnya dalam menggunakan AC atau lampu. Biasanya ketika pulang kerja ASN tidak mematikan AC atau lampu. Ini merupakan salah satu kerugian bagi negara sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang ASN, yaitu menggunakan kekayaan negara atau barang milik negara seefektif dan seefisien mungkin. Terima kasih. Itu di Puskesmas Bulagi itu. Nah, itu sudah termasuk masalah, termasuk isu itu. Ya. Siapa lagi? Nah, siapa lagi? Di tempatnya, jangan urusan orang kamu urus. Di tempatmu, silakan Yunarti. Terima kasih Pak. Salah satunya yaitu pelanggaran yang biasa kita, apalagi saya ambil sebagai diri saya yaitu perawat, bagaimana kita melayani, terkadang, tapi tidak semua. Ada orang yang melayani, ada orang yang melayani itu ke pasien tanpa tidak ramah, kadang-kadang koro-koroan kata istilahnya apa ya, tidak senyum,
Padahal Iya. itu melanggar etika kita sebagai Ya. ASN. Terima kasih, Pak. Oke, saya lewat saja ya. Saya kira sudah cukup. Nanti kita coba di sini. Tadi kewajiban. Nah, ada kode etik. Nah, kode etik ASN. Di samping kode etik ASN ada kode etik perawat, kode etik dokter, kode etik pelaku usaha, kode etik guru. Ya, banyak itu ya. Sekarang kita coba lihat kode etik dulu. Nah, ini banyak kode etiknya ini. Ada kewajiban, ada kode etik. Satu orang lagi dibaca dengan cepat, lantang. Mau dengar, saya dengar suaranya. Fatmawati. Baca, Fatma. Siapa? Terima kasih. Kode etik dan kode perilaku ASN berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi. Kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Tiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Empat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan BUMN secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, status kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Oke, itu 12 kode etik kita dan Anda sudah tahu, Anda sudah amalkan, tapi mungkin saja dalam pengamatan 1-2 orang ya yang sudah resen, nggak usah kasih yang lain lagi supaya dapat nilainya sama. Pengamatan Anda apa ada di tempatmu itu, seperti apa pelanggaran kode etik ASN yang ada di tempat kerjanya masing-masing. Siapa saya lihat ini Dian. Oke, Dian. Seperti apa itu Dian? Baik Pak, terima kasih. Kalau dari saya mungkin lebih ke kode etik nomor 8 ya Pak. Yang tidak ada konflik. Nah, kalau di tempat kita itu ada sedikit konflik Pak yang menyebabkan akhirnya suasana kerja tidak nyaman. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dian. Oke, dari Ika. Laka Ika. Terima kasih, Pak. Menurut saya kode etik yang dilanggar seperti tugas seorang ASN. Dalam menjalankan tugas sering ada hal-hal yang dilanggar, misalnya yang dilakukan di dalam instansi, pemimpin memberikan arahan supaya melaksanakan tugas dengan baik, tetapi tetap dilanggar seperti itu. Oh iya. Oke. Saya mau kasih jurus. Sebetulnya kode etik dan kewajiban itu bisa dilanggar, tidak apa-apa. Mau belajar? Mau? Bisa dilanggar. Kode etik bisa dilanggar, kewajiban bisa dilanggar. Apa-apa. Gampang caranya. Mau tahu caranya? Mau belajar ya? Mau belajar? Caranya? Berhenti kau jadi PNS. Nah, itu caranya. Nah, sudah tahu filosofinya kan? Jadi sepanjang kau jadi PNS harus terikat dengan kewajiban kode etik. Oke. Paham ya? Oke, saya coba di ilustrasi foto ini, silakan jelaskan yang belum. Nah, apa saja ini komentarnya? Foto-foto ini. Silakan Yunarti nih belum berpartisipasi. Jangan dulu Siska, Yunarti dulu. Iya Pak, terima kasih. Ya, yang pertama ya, yang ASN lagi tidur. Ini gimana itu? Contoh yang tidak perlu dicontohi. Karena kita sebagai ASN harusnya di tempat dunia kerja kita harus memanfaatkan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau kita tidur,
bagaimana pasien, kita perawatnya bagaimana pasien bisa dilayani, sedangkan kita asik-asik tidur. Ini sangat melanggar. Foto yang lain? Oh, foto yang lain ya, yang minum bir. Salah satunya lagi, ini bapak yang ASN yang lagi minum bir, mereka menggunakan baju keki yang mungkin dalam hal ini mereka lagi dalam kerja, baru ini bisa melanggar ASN, etikanya kita di hadapan masyarakat. Bagaimana kita sebagai panutan, ternyata kita di kafe yang waktunya waktu kerja dengan santainya meminum bir. Terus borong saja, yang di bawah lagi. Iya Pak, borong lagi ya Pak. Politik praktis. Ini yang paling berbahaya kita, karena jangan sampai kita terikut arus dalam hal kita bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dalam hal berpolitik. Mungkin kita mau jadi apa begitu, jadi kepala dinas gitu, dengan caranya mendekati jadi kepala puskesmas. Ya, kepala puskesmas, dengan caranya kita mendekati calon-calon ya, calon-calon kalau pemilihan umum seperti salah satu calon bupati begitu, dengan janji-janji bahwa kita mau jadi kepala puskesmas seperti yang Bapak, itu sangat melanggar. Melanggar. Oke, ya bagus ya. Saya kira semua sepaham ya. Ini nanti kalau sudah mau jadi PNS kan disumpah seperti ini kan. Disumpah, demi Allah saya bersumpah berjanji bahwa saya dan dia akan menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan seterusnya, bahwa saya mentaati segala peraturan perundang-undangan berlaku. Setelah itu ya junjunglah Quran, junjung kitab suci masing-masing. Tapi pertanyaan saya, mengapa ASN yang sudah diambil sumpahnya namun tetap berpotensi membuat pelanggaran? Oke, jawab. Kenapa sudah disumpah masih juga jangan dia goyang-goyang kakinya? Katanya kalau goyang-goyang itu ibu jari itu tidak dimakan sumpah. Nah, silakan. Siapa? Yunarti masih mau? Iya Pak. Mengapa ASN yang sudah diambil sumpah namun tetap berpotensi membuat pelanggaran? Pada dasarnya Pak, kita ASN ini manusia biasa. Bagaimana caranya kita? Biasanya karena niat kita yang tidak, contohnya kita menjadi ASN, kita niatnya kita berpikir bahwa oh ini pasti banyak uangnya atau apa begitu. Jadi dan gaya hidup kita yang membuat kita terkadang melanggar nilai-nilai dasar ASN. Itulah. Contohnya kalau yang tidak baik ya, bisa jadi karena gaya hidup kita yang mewah, akhirnya kita korupsi gitu salah. Maaf. Jadi kembali ke niat kita masing-masing. Saya kira sama ya, kita bisa terima itu alasannya. Makanya niatnya yang baik-baik selalu ya. Nah, coba saya mau tanya lagi, kalau tentang sistem merit, Anda tahu apa itu tentang sistem merit? Silakan yang lain dulu. Silakan resen saja dulu. Tidak usah saya tunjuk. Bang, silakan Bang. Suaranya dibuka dulu. Ya, oke, lanjut. Ya. Sistem merit yang kita ketahui berdasarkan modul yang ada adalah kebijakan dan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi dan kompetensi kerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang dari seseorang, baik itu latar belakang politik, agama, ras, kebudayaan, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, bagus ya. Kira kita sudah bisa terima lah itu ya, apa yang dikatakan Bambang, bahwa kita ini diterima dari awal saja, Anda itu menggunakan pola itu, objektivitasnya ya, kan tidak pakai nota-nota, tidak pakai kata belece, hanya melalui sistem CAT itu, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, jadilah PNS. Setelah di dalam nanti diberi kompetensi lagi, kemampuannya, di samping kemampuan sendiri nanti dilihat karirnya ke depan, pengangkatannya bagaimana, penempatannya, promosinya dan seterusnya. Jadi objektivitasnya bisa dijamin kalau sistem merit ini tidak pakai
apa namanya, anak siapa, daftar urut kedekatan, bukan daftar urut kepangkatan, daftar urut kedekatan ya. Kalau menggunakan sistem yang seperti Saudara Bambang jelaskan ini, saya kira satu orang, apakah apa yang Bambang sampaikan tadi ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan di unit kerja Anda masing-masing? Komentar satu orang saja. Nggak usah Bambang lagi. Nah. Yang lain, supaya nilainya rata, partisipasinya. Nah, silakan, Siska. Iya Pak, terima kasih. Jadi kalau menurut saya, yang saya lihat dengan selama beberapa bulan bekerja, memang ada beberapa Pak yang sistem ini yang tidak berjalan dengan baik. Nah. Karena mungkin terkendala beberapa hal, mungkin perilakunya masyarakat, perilakunya beberapa petugas di sana, terus juga kondisi lingkungan yang memang tidak mendukung sistem itu berjalan dengan baik. Misalnya itu contoh terkait ketepatan waktu, program-program yang dijalankan itu tidak berjalan secara baik. Berjalan. Karena tidak sesuai keahliannya. Ya. Oh, Iya, Pak. Dian, masih singkat Dian. Ya, saya sudah mau pindah ke materi lain ini. Silakan Dian. Ya, baik Pak. Terima kasih kesempatannya. Untuk penerapan sistem merit, kalau di unit saya bekerja itu belum sesuai dari segi kualifikasi sama kompetensi dan kinerja, karena beberapa jabatan itu diisi tidak sesuai dengan kompetensi. Kompetensinya, sehingga apa yang diterapkan, apa yang diharapkan, itu tidak maksimal berjalan. Baik. Ya, makasih. Jadi memang harus mampu melihat persoalan dari aspek manajemen ASN, karena nanti menulis rancangan aktualisasi itu isunya keluar dari sini, keluar dari manajemen ASN, keluar dari Smart ASN, bukan keluar dari agenda 2, bukan keluar dari nilai-nilai itu, keluarnya dari sini. Nah, itu saya kasih kuncinya sudah ya, walaupun saya bukan coach di sini. Nah, saya kira ya, saya lewati saja ini ya. Saya lewati saja ini. Nah, coba kita masuk ke pendalaman Smart. Nah, tadi kan manajemen ASN ya, clear ya. Kita bungkus itu, bungkus. Ya Bambang. Luciana, ya saya kira sudah paham tentang itu. Yang kita berlama-lama padahal yang sudah kita pahami. Kita kehilangan waktu. Nah, sama dengan tadi, coba saya review dulu. Apakah Anda masih ada nyangkut di kepalanya, masih muda-muda ini. Nah, tapi saya antar sedikit dulu bahwa ada 5 arahan Presiden itu ya, tentang percepatan transformasi digital. Aksesnya diperluas, dipersiapkan roadmap transformasi digital, kemudian dipercepat integrasi pusat data nasional, persiapkan kebutuhan SDM yang bertalenta digital, persiapkan terkait dengan regulasinya, ya, skema-skema pendanaan pembiayaan. Ini terkait dengan smart digital. Karena kalau bicara smart ASN, arahnya lebih ke sana, tapi bukan semata-mata itu, ya bukan semata-mata itu. Kalau kita bicara tentang smart ASN, karena secara umum smart ASN itu adalah PNS yang berkarakter smart. Seperti apa itu? Pegawai yang punya kompetensi, pegawai punya kinerja, profesionalisme tinggi, mampu beradaptasi, semakin profesional terhadap perubahan. Ya. Profil ASN yang memiliki integritas, ini juga dikatakan sebagai smart ASN. Nasionalisme, profesional, berwawasan global, seperti yang katakan tadi, menguasai TIK dan bahasa asing, berjiwa hospitality, berjiwa entrepreneurship, dan memiliki jaringan yang luas. Nah, jangan lupa itu ya. Nah, kemudian, karena smart ASN yang mendorong smart governance, kan begitu. Karena governance ini terdiri daripada para PNS dan juga P3K tadi itu. Pelaksana pelayanan publik, pelaksana kebijakan publik, dan seterusnya. Nah, mewujudkan bagaimana mewujud tata kelola, tata pamong pemerintahan yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja. Ya, terus berinovasi, mengadopsi teknologi khususnya TIK.
Contohnya ini smart ASN ini yang mendorong terjadinya smart government adalah misalnya adanya mall pelayanan publik, pelayanan kesehatan terpadu, ya. Bagaimana memberikan kesehatan yang cepat, terpadu. Jadi tidak lagi kemana-mana, pelayanan cukup di satu tempat itu sudah terjawab semua. Kan ada itu pelayanan kesehatan secara terpadu dan lain-lain, itu bisa dikembangkan lagi. Anda kebetulan satu warna di sini paling mudah tentunya nanti didiskusikan. Nah, jadi coba Anda memberikan satu komentar mengapa diperlukan ini smart ASN. Dan tadi saya katakan smart ASN ini identik dengan ASN yang berkarakter smart. Seperti apa itu ASN yang berkarakter smart? Nah, ini dia punya kecerdasan literasi digital, dia punya integritas, punya jiwa nasionalisme yang tinggi, profesional, berwawasan global, menguasai TIK dan bahasa asing, berjiwa hospitality yang ramah, berjiwa entrepreneurship. Kalau entrepreneurship saya katakan bahwa bukan jadi pedagang, ya, bukan jadi juragan Anda di situ, tapi selalu mengelangkahkan kaki secara efisien dan efektif dan punya jaringan yang luas, ya, seperti itu. Satu orang, ya, berikan komentar mengapa diperlukan ini smart ASN ini. Silakan. Wah, ini banyak betul ini. Najunda, silakan Najunda. Ya, terima kasih atas seorang ASN yang berkarakter smart itu, jadi dia bukan hanya pintar dalam hal, terutama di sini mengenai literasi digital. Jadi literasi digital ini seorang ASN bukan hanya dituntut untuk pintar dalam hal penggunaan perangkat, tetapi juga mampu untuk beretika dalam menguasai etika-etika dalam penggunaan perangkat. Jadi kita bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar di dalam kita berdigital, di dalam kita berkomunikasi dengan orang lain dalam dunia digital. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Banyak 100 untuk kamu, mantap. Ya, oke, silakan Novi. Ya, terima kasih. Smart ASN sangat diperlukan sebagai seorang ASN karena untuk membangun birokrasi berkelas dunia, artinya birokrasi yang berkelas global, karena pada saat ini literasi digital sangat dibutuhkan oleh ASN untuk bisa menciptakan wawasan yang menguasai teknologi informasi yang profesional sehingga negara kita boleh maju seperti negara-negara lain. Demikian Pak, terima kasih. Dua orang Najunda dan Novi, saya puas, saya lanjut. Saya anggap yang lain sudah oke, ya. Salah sendiri kalau tidak paham lagi. Nah, oke. Saya mengilustrasikan dunia dalam genggaman. Coba komentari dengan melihat gambar dengan statement saya itu. Ya. Boleh kalau mau mengulang, Najunda mau mengulang, Novi mau mengulang atau yang lain. Nah, yang lain juga mau. Siapa yang rajin dia banyak angka, banyak nilai. Nah, Rosiana, tunggu dulu. Najunda, Fatmawati dulu. Baik, Pak. Terima kasih. Dunia dalam genggaman. Menurut saya, dunia dalam genggaman itu di era global, di era sekarang, di mana handphone itu semua kita bisa dapatkan melalui teknologi digital, di mana seperti di bagian kesehatan, untuk mengakses BPJS saja kita sudah bisa mengakses lewat BPJS, teknologi BPJS. Aplikasi BPJS di handphone. Kemudian untuk berkomunikasi dengan teman-teman di luar, kita bisa menggunakan teknologi handphone ini. Jadi dunia dalam genggaman itu handphone dimaksudkan di sini dalam dunia teknologi, yaitu dihasilkan oleh handphone, kita bisa mengakses semuanya secara mudah, begitu. Ya, kasih, Fatmawati luar biasa. Ya,
Mantap ilustrasi jawabannya. Najunda, silakan Najunda. Ya, terima kasih Pak. Jadi menurut saya setuju dengan yang dikatakan Ibu Fatmawati tadi. Jadi memang sekarang apalagi di era setelah COVID, kita kan sudah mengalami perbaruan atau new normal. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sekarang lebih ke arah digital. Misalnya sekolah, belajar melalui aplikasi-aplikasi. Jadi sekarang kita akan lebih mudah dalam mendapatkan apapun di dunia digital. Cuman kembali lagi, bagaimana kita mampu mengolahnya menjadi hal-hal yang positif daripada untuk menghindari hal-hal yang negatif dari dunia digital yang baru sekarang. Terima kasih. Iya betul sekali. Artinya Anda berdua, Fatmawati, Najunda, dan juga 8 orang lainnya pasti sepakat ya bahwa kehadiran teknologi informasi komunikasi ini mau tidak mau ya harus kita bisa menerima. Memang kesannya dunia ini kecil ya, udah kecil ada dalam padahal tidak kecil dia. Apa yang membuat dia kecil? Karena teknologi ini, informasi komunikasi. Nah, apa namanya? Saya kira lewat saja sudah Anda jelaskan. Nah, ini saya mau tanya. Dengan TIK ini merupakan pilihan atau keharusan? Ya. Pilihan atau keharusan? Siapa mau jawab ini? Rosiana, siapa? Nah, silakan Rosiana. Ya, terima kasih. Tanggapan saya mengenai transformasi digital untuk di era sekarang, di zaman sekarang itu merupakan suatu keharusan karena kita sudah masuk di era literasi digital yang semakin canggih. Negara-negara lain sudah berkembang dengan menggunakan TIK ini tersebut. Kalau kita cuma memilih cuma sebagai pilihan, kita terlambat dengan negara-negara lain. Negara sudah sampai di bulan, kita masih di bumi, begitu masih Pak. Terima kasih. Masih di pulau, kita putar-putar di pulau. Iya Pak. Jadi mau tidak mau harus mau. Suka Pak. Tidak suka harus suka. Harus ya, tidak boleh. Iya Pak, betul Pak. Salah sendiri, saya sendiri tidak mau belajar. Saya saja sudah manula seperti ini kan berusaha tidak mau kalah dengan anak muda seperti kalian. Kita bertatap muka di sini, Anda di Bangkep, saya di Palu, di kamar. Ini karena apa ini? Karena apa kira-kira? Kita bisa belajar seperti saat sekarang ini lewat Zoom, lewat jaringan. Nah, itu karena TIK, teknologi informasi komunikasi. Karena adanya transformasi digital seperti ini. Nah, jadi betul jawaban Najunda ini, walaupun umur 23 tahun ini luar biasa ini kemampuannya. Najunda, orang Bangkep asli ya Najunda. Asli sana, lahir di sana deh, di Bangkep ya? Hah? Asli Banggai, Pak. Oh, Banggai. Di Batui. Batui. Oh, memang kalau orang Batui itu pintar-pintar semua itu. Dia punya semangat itu kayak batu. Semangatnya keras. Biasanya begitu. Oke, kita tadi diawali oleh tadi sudah Najunda sudah sampaikan ini. Bahwa jangan setelah TIK itu ada di kita, tapi kita tidak mewaspadainya. Ya. Kita harus waspadai karena ini terkait dengan kompetensi kita. Kompetensi kita ini bagaimana menggunakan alat itu. Jadi TIK ini, jadi tergantung siapa ibarat pisau, tergantung siapa yang pegang. Nah, kalau pisaunya tajamnya muka belakang tajam, kalau yang pegang itu ustadz, paling korbannya itu paling ayam atau ayam dipotong ya, iris-irisakan daging. Kalau yang pegang itu pendeta, paling korbannya itu ayam, korbannya mungkin kambing dipotong dari pisau yang tajam tadi itu. Tapi kalau yang pegang itu orang yang tidak punya hati nurani, penjahat misalnya, wah dia bisa membunuh orang, ya, dia bisa menghilangkan nyawa orang. Jadi tergantung siapa pemegangnya. Itu tadi diilustrasikan oleh Najunda, memang terkait dengan apa itu digital skill, digital culture, digital etik, digital safety. Nah, coba
lihat ini, digital steel, digital. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Kan sudah dibaca juga ini. Saya cuma ingin meyakinkan Anda pahamkah dengan kompetensi digital ini? Bermain digital ini harusnya seperti itu. Nah, silakan. Kalau digital skill itu seperti apa? Contohnya misalnya. Najunda, coba silakan. Apa kamu mengawali tadi? Saya harus kembalikan pada kamu. Jadi kalau menurut saya, kalau untuk digital skill itu kemampuannya seseorang dalam baik itu menggunakan perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi sekarang ini kan bagaimana dia menggunakan komputernya, tetapi juga bagaimana dia mampu menggunakan perangkat lunak yang ada di komputernya, ataupun juga sekarang ada bagaimana dia menjalankan internet atau bagaimana dia menjalankan dunia digitalnya. Kemudian kalau digital etnik kembali lagi di bagaimana dia beretika. Beretika berarti bagaimana etikanya dalam berdigital, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dunia digital juga. Kemudian kalau digital kultur adalah bagaimana dia menerapkan nilai-nilai Pancasila, kebudayaan-kebudayaan di dalam berdigital. Jadi dia tidak memahami bahwa yang berbeda-beda itu bukan hanya ada di dunia yang nyata, tapi di digital juga kita bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kemudian kalau digital safety adalah bagaimana untuk menjaga baik itu data dirinya atau misalkan dia punya sosial media, bagaimana dia punya password sosial media itu harus diganti secara berkala untuk menjaga keamanan dirinya sendiri. Menurut saya seperti itu. Betul, luar biasa ya, mantap ya Najunda menjelaskan kepada kita semua bagaimana membangun kompetensi dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Biasa juga kita menerima berita-berita di WA, SMS, berita-berita hoax, ya, hoax yang tidak benar, yang menghasut. Kira-kira bagaimana perilaku kita kalau menerima itu? Coba ajar dulu saya. Kalau sudah ada seperti saya mau apa itu? Kalau ada berita-berita, video-video yang tidak benar, tidak sesuai dengan kenyataan, itu kita apakan, dan dia masuk dalam mana ini? Di digital skill, digital etik, digital culture, atau digital safety? Mungkin Anda pernah juga menerima ya seperti itu, ada berita-berita, informasi, mungkin video. Silakan Fatmawati. Iya, silakan lanjutkan, Novi, Najunda. Nah. Suara. Saya Pak, maaf. Ya, silakan. Kalau menurut saya kayak digital hoax dan cybercrime yang ada di internet itu masuk ke digital safety. Itulah bagaimana seseorang itu harus mampu menjaga dirinya dari kejahatan-kejahatan dunia seperti itu. Menurut saya begitu, Pak. Ya paling tidak kalau sudah terlanjur masuk di HP kita ya tentang informasi seperti itu, tidak usah lagi dilanjutkan ya. Tidak usah dilanjutkan, ya, langsung dihapus, diabaikan. Ini biasanya kita lanjutkan lagi ke grup yang lain, juga teman yang lain. Padahal sudah tahu itu tidak benar, itu berita-berita yang menghasut. Itu contoh. Nah, oke, saya lewat saja. Nah, sekarang bisa enggak diidentifikasi terkait dengan kompetensi literasi yang diceritakan oleh Najunda tadi itu di unit kerja masing-masing? Seperti apa gambarannya? Silakan. Tadi kan ceritanya kayak manajemen ASN kan sudah bisa dicerita tentang itu. Karena ini contoh latihan nanti pada saat membuat rancangan aktualisasi nanti seperti ini juga. Wow, apa masalah di sana? Masalahnya harus keluar dari sini. Keluar dari agenda 3 dia. Jadi latihan memang di sini. Saya hanya ingin melihat kedalaman pemahaman tentang agenda 3. Silakan Bambang.
Izin Pak, seperti Ya. yang telah disampaikan oleh Najunda tadi tentang kompetensi dalam dunia digital atau literasi digital seperti cakap menggunakan media digital, budaya menggunakan media digital, etis menggunakan media digital, dan aman menggunakan media digital untuk diterapkan dalam instansi masing-masing atau unit kerja masing-masing, yaitu pertama cakap menggunakan media digital, di mana tadi Najunda telah jelaskan bahwa seseorang tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tetapi tidak hanya mampu mengoperasikan perangkat keras, tetapi juga mampu mengoperasikan perangkat lunak. Contoh untuk kita di Kabupaten Banggai Kepulauan sendiri, itu ada yang namanya Masker ASN. Masker ASN itu adalah aplikasi yang digunakan untuk absen pegawai negeri sipil, di mana di sini seseorang tidak hanya menggunakan handphone untuk menelpon atau mengirim pesan, tetapi juga bisa mengoperasikan perangkat lunak atau aplikasi Masker ASN tadi. Kedua, budaya dalam menggunakan media digital, seperti yang telah dijelaskan oleh Najunda tadi, bahwa budaya menggunakan media digital yaitu bagaimana kita memiliki wawasan kebangsaan, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam menggunakan media digital. Dalam hal ini, seseorang seperti yang dijelaskan tadi, tidak hanya mampu menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak seperti mengakses internet, tetapi di mana seorang harus mampu memverifikasi atau mengevaluasi informasi-informasi yang masuk, di mana harus sesuai dengan ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika agar informasi tersebut tidak menyebabkan masalah atau perpecahan di lingkungan instansi, seperti misalnya menceritakan keburukan teman sekerja menggunakan media digital seperti contoh Facebook atau lain-lain. Kedua, etis atau etika dalam menggunakan media digital. Seperti kita ketahui bahwa dalam kemampuan atau etis menggunakan media digital di dalamnya ada etika dan etiket, di mana etiket tersebut mengatur bagaimana seharusnya seorang individu berinteraksi dengan orang lain, seperti menggunakan media digital tersebut, sehingga tidak terjadi hal-hal buruk seperti yang disebutkan oleh Najunda tadi, itu cyberbullying. Dan yang terakhir yaitu keamanan dalam menggunakan media digital. Seperti kita ketahui bahwa di instansi masing-masing ada informasi-informasi yang bersifat individu dan bersifat publik, khususnya di puskesmas, sehingga hal-hal yang bersifat individu tidak bisa bocor kepada masyarakat luas, seperti data pasien dan lain-lain, sehingga media digital seperti komputer yang ada di puskesmas atau aplikasi yang saat ini yaitu PISPK harus diberikan password sebagai bentuk keamanan dari aplikasi dan media digital tersebut. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik ya, luar biasa di tempatmu itu. Sudah bisa melangkah maju ya tentang masker apa tadi? Masker digital apa? Masker apa tadi? Masker ASN, Pak. Masker ASN. Dan juga tadi sudah dicoba diidentifikasi persoalan-persoalan kompetensi literasi digital di tempatnya bekerja. Nanti didalami nanti dengan ada soal yang saya akan berikan nanti kepada Anda semua. Nah, kenapa kita tadi ini Najunda Najunda ini cerdas ini anak ini. Wah, luar biasa. Betul sekali Najunda tadi awal mengatakan bahwa perlunya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tentu saja akan ada dampak ya bila kita tidak cukup memiliki pengamalan daripada nilai-nilai Pancasila. Tapi saya sudah tidak menyerahkan ini lagi kepada Flor karena tadi Najunda sudah menjelaskan ya negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia itu kita jaga, ya kita terapkan itu nilai-nilai Pancasila ketika kita berdigitalisasi. Jadi kita terbantu dengan Najunda ya penjelasannya di awal. Kemudian menjelaskan isu-isu yang terkait dengan implementasi Smart ASN di unit kerja masing-masing. Bisa enggak 1-2 orang di sini? Sebelum saya berikan satu soal ya, soal individu dengan kelompok.
Mungkin nanti lebih terbuka ketika saya memberikan tugas ya. Saya kira Bambang sudah menjawab juga tadi. Oke, saya kirim lewat saja. Sekarang tugasnya ini ada tugas di asinkronus ya. Kita sekarang sinkronus. Nanti setelah ini Anda belajar secara asinkronus. Di sana saya berikan tugas, ada tugas individu, ada tugas kelompok, ada learning journal. Learning journal ini sebetulnya tugas individu juga. Nah, ini tugasnya. Tugas asinkronus hari pertama ya. Kan kita ketemu lagi nanti hari Sabtu kalau tidak salah itu ya. Sabtu ya. Ini kan Kamis. Kamis ini hari pertama, besok Jumat. Tugasmu setelah sinkronus ini, di asinkronus hari pertama hari ini juga, buatlah resume ringkasan modul agenda 3. Kan ada 2, tadi sudah Anda jelaskan, tapi saya tidak puas kalau tidak bikin resume modul manajemen ASN dan modul Smart ASN. Itu diringkas tentu di awal pasti dibaca dulu kan, tapi saya kira sudah paham kan, sudah dibaca dari beberapa minggu yang lalu kan waktu di LMS. Cuma saya ingin dibuat lagi rekapitulasinya, resumenya, ringkasannya. Yang pertama. Yang kedua, buat learning journal. Learning journal hari pertama hari ini. Jadi pengalaman belajar dan pemaknaan masing-masing peserta terkait dengan materi manajemen ASN. Jadi dibagi ya. Saya ingin manajemen ASN dulu. Jangan dicampurkan dulu dengan Smart ASN, manajemen ASN dalam bentuk rekaman video. Singkat saja, 3 menit, maksimal 3 menit. Ya, apa pemaknaan Anda tentang pengalaman belajar masing-masing di materi ini manajemen ASN. Itu tugas kamu kerja hari ini. Tapi sebetulnya bisa langsung ke sini juga ya, tergantung karena kelompoknya kan cuma 2. Nah, di hari kedua ada individu juga ada tugas kelompok. Nah, tugas individunya dan learning journalnya adalah pertama. Nah, ini yang saya katakan tadi ini. Ini kalau Anda kerjakan ini A1 ya, dengan baik mengantar Anda untuk nanti insya Allah menyusun rancangan akan mudah. Nah, silakan diidentifikasi isu-isu terkait implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja masing-masing. Oke, minimal 3 isu. Nah, kemudian tetapkan core isunya melalui metode analisis tapisan isu yang saudara pahami. Nah, kemudian pilih gagasan kreatif sebagai solusinya serta tetapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan minimal 3 kegiatan. Ya, cukup sampai di situ karena saya hanya lihat pemahaman Anda di dalam menarik isu-isu terkait dengan narasi manajemen ASN dan narasi Smart ASN, gitu ya. Kemudian setelah itu buat learning journal hari kedua, yaitu uraikan pengalaman belajar dan pemaknaan masing-masing peserta terhadap materi Smart ASN. Kan di hari pertama kan manajemen ASN, yang kedua Smart ASN. Juga sama dalam bentuk rekaman video, ya maksimal 3 menit, jangan terlalu panjang-panjang. Sekarang tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya ini kan ada 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Bambang, Dian, Fatmawati, Ika, dan Mercy. Itu kelompok 1. Kelompok 2, Najunda, Novi, Siska, Yunarti, Rosiana. Nah, tidak bisa kita bagi 2 ini laki-laki kan cuma 1 ya. Orang tidak bisa dibagi 2, mungkin dipotong. Siapa bagian kepala, siapa bagian kaki. Jadi yang beruntung ini kelompok 1 dapat Bambang ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan juga kelompok 2 walaupun tidak ada prianya, tapi juga nanti kekompakannya luar biasa. Apa tugasnya di kelompok? Pilih salah satu kasus ya, melalui media cetak ataupun elektronik, atau juga mungkin dari pengalaman di unit kerja Anda di OPD, tentang apa itu? Nah, tentang implementasi manajemen ASN. Ini untuk kelompok 1. Jadi harus kelompok 1 ini saya minta membahas manajemen ASN. Paham ya? Dan kelompok 2 khusus implementasi
Smart ASN. Nah, dua kelompok ini isunya itu, masalahnya itu yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Karena agenda 3 ini menjadi smart governance itu kan arahnya ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, ini saya pingin kasusnya biar Anda nalarnya lebih terbuka, membahas berangkat dari yang tidak sesuai. Nah, disesuaikan dengan aturan, kan begitu. Sesuai dengan aturan, dipadukan saja itu. Ini pelanggaran, harusnya begini, begini. Nah, ini perintahnya. Deskripsikan kasus tersebut, diceritakan dulu secara singkat, kemudian diidentifikasi apa masalah, apa penyebabnya, kemudian jelaskan ketentuan perundang-undangan yang dilanggar. Nah, itu, lihat saja itu. Undang-undang apa saja yang dilanggar itu. Dan bagaimana solusinya. Nah, ini kalau sudah bagaimana solusinya, kan sudah di C6 ini. Dan bagaimana menciptakan sesuatu, kreativitas Anda seperti apa. Seluruh tugas diupload di LMS paling lambat hari Jumat. Hari Jumat saya beri waktu jam 24, jam 12 malam. Tanggal 3. Kenapa? Karena hari Sabtu kita sudah akan presentasi baik tugas kelompok, terutama tugas kelompok maupun juga tugas individu saya akan lihat secara acak. Ya. Pasti juga nanti kalau sudah diupload, siapa yang duluan mengupload, saya sudah baca-baca itu. Nah, sudah baca-baca sebagian, tapi clear-nya nanti pada saat di hari Sabtu itu. Kita selalu mulai jam 10. Nah, itu. Silakan ada yang mau dipertanyakan, apa yang kurang jelas dengan soal ini. Nah, silakan. Silakan Yunarti. Ya, izin bertanya Pak, ini yang tugas individu, yang identifikasi isu-isu terkait implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Kan katanya minimal 3. Yang saya pertanyakan ini, apakah yang manajemen ASN itu 3, yang Smart ASN 3, atau bisa yang termasuk kedua-duanya gitu? Terima kasih Pak. Ya, kedua-duanya. Ya. Jadi kedua-duanya itu sudah total itu isunya ada 3. Nah, boleh jadi di agenda 3 ini Anda lebih dominan ke manajemen ASN ya, bisa juga dominan ke Smart ASN, bisa juga separuh-separuh, tergantung lah ya. Iya Pak, maaf. Bertanya lagi Pak, ketiga-tiganya ini dianalisis atau kita ambil satu baru dianalisis Pak? Ya, kan kalau pendekatan tapisan isu yang sudah dipelajari di agenda 1 kalau tidak salah itu melalui APKL, USG, tiga-tiganya dulu. Tiga-tiganya dibobot di skala Likert, nanti dapatkan satu isu. Itulah isu utama yang akan dieksekusi, tentu melalui gagasan dulu tuh, apa gagasannya, gagasan kreatifnya seperti apa, dan gagasan kreatif itu tidak akan bisa dilaksanakan kalau tidak dilakukan melalui beberapa kegiatan. Dan saya minta di sini 3 kegiatan. Oke Pak, makasih. Ya, kasih. Jadi kalau mau mudah sebetulnya ambil saja kalau ada konsep rancanganmu, kalau sudah ada gambaran konsep rancangan, walaupun ini karena kita mau melihat korelasinya hubungannya dengan penerapan agenda 3 yang sedang dipelajari ini. Di rancangan dia itu di mana korelasinya. Kalau kebetulan sudah net itu yang mau diangkat, tidak apa-apa. Kalau saya coach, tentu saya giring sudah. Saya sudah giring, lebih bagus sudah yang disetujui mentor. Kalau ini tidak ada masalah. Ini kita cuma latihan. Apakah sudah persetujuan mentor,
apakah tanpa persetujuan mentor. Yang penting Anda sudah paham dulu bahwasanya isu yang ditarik itu bukan dari mana, bukan dari lubang batu, bukan dari mana ya, itu bukan dari agenda 2, tapi itu dari agenda 3. Nah, gitu. Jadi membahas isu itu dari sana, dari pelaksanaan manajemen ASN yang tidak benar dan smart ASN yang tidak becus, kira-kira seperti itu. Nah, gitu. Nah, kemudian tugas kelompok sudah jelas ya. Jangan membahas semuanya. Saya mau biar lebih seru, kelompok 1 bahas tentang manajemen ASN, kelompok 2 bahas tentang smart ASN. Nah, itu seru itu. Jangan dua-dua, walaupun saya tahu dua-duanya bisa, tapi satu-satu. Nah, gitu. Tentang materi yang sudah walaupun singkat ya, sudah jelas ya. Saya hanya memperdalam saja kan, memperdalam apa yang sudah Anda pelajari di awal-awal ya, di awal-awal sana, mulai dari MOC kemarin itu, kemudian membaca secara langsung referensi-referensi yang ada. Nah, saya coba menggali kembali, mendalami. Saya puas. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 ini luar biasa, 10 orang. Cerdas-cerdas semua, pintar-pintar, punya prakarsa yang tinggi semua, bagus. Bagaimana Siska? Ada yang mau ditanyakan Siska? Iya, Pak. Ada yang mau ditanya? Iya, Pak. Di sini saya mau bertanya soal yang tugas yang kelompok, Pak, yang terkait di sini kan kalau untuk yang analisis statis isunya itu kan ada 2, apakah kami kan ada yang APKL dengan ada yang USG. Kami gunakan saja salah satunya, Pak? Ya, silakan sajalah. Ya. Tapi umumnya biasa dari APKL ya. Iya, Pak. Kemudian kalau ada nilainya sama, dia tapis lagi lewat USG. Gitu. Oh, ya. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya cek satu-satu. Bambang, gimana? Dari penyajian materi sampai pada penyajian soal, ini cukup jelas? Siap, jelas, Pak. Terima kasih. Siska, dari materi yang saya sampaikan dan soal ini sudah cukup jelas? Iya, Pak. Sudah. Oke. Yuni, gimana? Yuni, cukup jelas? Oh iya, Pak. Alhamdulillah, insya Allah jelas. Ya, Najunda, gimana? Ya, Pak, jelas, Pak. Novi, silakan Novi. Iya, Pak, jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Rosiana? Siap, Pak, jelas. Cuma boleh bertanya, Pak? Oh, iya boleh. Lucu kan ini ya. Ya, izin Pak. Yo. Ya, terima kasih. Jadi yang saya mau tanyakan di sini sesuai tadi yang dinarasikan oleh Kak Yuniarti, masalah biasanya itu di tempat kerja, ini tentang manajemen ASN, tempat kerja itu biasanya ada pemegang program yang tidak sesuai dengan profesinya, Pak. Itu bagaimana Pak sikap kita untuk melihat itu, Pak? Bagaimana tadi? Bagaimana? Biasanya di puskesmas itu dia pegang program, Pak, tapi tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, Pak. Terus, itu bagaimana sikap kita, Pak? Oh iya. Biasa-biasa memang seperti itu. Tapi dia punya kemampuan,
Jadi orang kan ilmu apa yang ada di apa yang ada di tugas unit kerja masing-masing. Kalau istilah saya itu tidak ada juga ilmu gaib di situ. Ilmu gaib, ilmu yang susah dipelajari. Semua itu ilmu-ilmu dunia, ilmu-ilmu yang bisa dipelajari. Cuma memang ada orang disiplin ilmunya mulai dari jenjang pendidikannya sudah ditahu. Jadi kalau dia perawat, jadi tempatkanlah pada bidang keperawatan, kan seperti itu. Kalau dia ahli dalam laboratorium, tempat kalian di situ. Tapi memang ada juga 1-2 orang, terkadang dia plus, istilahnya sarjana plus. Dia ditempatkan di mana saja, walaupun tidak sesuai dengan disiplin ilmu formalnya, tapi dia bisa menyesuaikan. Jadi lihat saja hasilnya. Hasilnya apakah amburadul di sana atau memang lebih maksimal. Kadang juga orang disiplin ilmunya sudah disesuaikan dengan itu, tapi tidak. Contoh misalnya ada sarjana ekonomi, dikasih modal, dagang, kios, toko, rugi terus. Pada sarjana ekonomi, dikasih ada sarjana agama, kenapa berkembang usahanya? Padahal dia cuma sarjana agama SAG. Banyak teman saya seperti itu, sarjana agama yang tidak tahu ilmu ekonomi, tapi begitu dikasih modal, kemudian dia berbisnis, usahanya tambah maju. Ada juga beberapa teman sarjana ekonomi dikasih modal, dikasih usaha, bangkrut terus. Nah, itulah kadang-kadang memang, tapi bagusnya sih kalau sesuai dengan disiplin ilmu, dan juga dia bisa mampu bekerja ketika ditempatkan di situ. Itu ya. Iya, Pak. Lihat saja hasilnya. Tambah rusak atau tambah bagus. Nah, kalau tidak bagus, disitulah bisa dipersoalkan. Tapi kalau bagus gimana? Baik, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Ya. Lagi 2 menit. Fatmawati. Ya, Pak. Siap, Pak. Ini 10 orang ini masih muda-muda. Ini sudah menikah semua ya? Belum, Pak. Berapa orang yang sudah menikah? Berapa yang belum? Saya sudah, Pak. Yang belum mana? Yang belum? Bambang? Siap sudah, Pak. Bambang sudah menikah. Ini Dian? Siap, belum menikah, Pak. Belum. Siapa lagi? Fatma? Belum menikah, Pak. Menikah. Ika? Siap sudah, Pak. Mercy? Mercy, mana suaranya nih? Najunda? Belum, Pak. Belum. Novi? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Siska? Belum. Siska belum. Ya. Yunarti? Belum, Pak. Yunarti belum. Siapa lagi? Rosiana? Belum, Pak. Biasanya kalau orang belum menikah begini, dia punya waktu banyak untuk kerja. Itu pertanyaan saya banyak. Yang kedua, saya juga lihat-lihat ini, siapa tahu suatu saat jadi calon anak mantu ini. Amin. Bagaimana Kekir-kekir, Pak Haji. Kekir memang, Pak Haji. Kekir memang. Iya. Saya kira sudah cukup ya, jamnya pas jam 9. Maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan ya adik-adik sekalian. Saya ingin mengakhiri pertemuan pertama kita ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat, umur panjang. Nanti ketemu kita pada hari Sabtu lagi ya. Insyaallah. Saya kembalikan kepada Ibu Nova. Ya, baik. Terima kasih Pak Haji, Pak Abu Bakar Al-Mahdali. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini dan terima kasih untuk teman-teman. Saya sangat bersyukur Pak Haji hari ini mereka tidak ada yang terlempar dari room, tidak terkendala oleh jaringan. Alhamdulillah. Semoga kita sehat semua dan insya Allah bisa ketemu tanggal 4 hari Sabtu dan berada bersama kembali dengan Bapak Abu Bakar. Makasih. Kita ke main session ya teman-teman ya. Boleh saya sudah live memang di sini. Siap, ya? silakan Pak Haji, silakan.